kalau kita sudah berlalu nih ya, yang wabah ini udah berlalu, kita bisa ketemu. Seringkali kita hanya berpikir bahwa kita memuridkan waktu nanti ketemu. Nah, terus gini Bang, setelah kita mengenali gitu Bang, kakak kita seperti apa gitu kan Bang. Mm-mm. Pertanyaan berikutnya muncul Mm-mm. Bang, gimana anak-anak ini kan pasti mereka ada naik turunnya gitu Bang, nggak selalu Mm-mm. konsisten gitu. Kadang kembali lagi kepada dosa yang lama, terus kembali ke dosa yang lama gitu Bang. Nah, Mm-mm. gimana cara PKK ini terus menerus gitu, ngingetin mereka, mengenali mereka gitu, apakah mereka benar-benar lagi selalu, bener jalannya, apakah mereka lagi kembali ke dosa gitu. Kadang mereka kan juga tertutup gitu Bang, heeh, gimana tuh? Mm-mm. Ya, kata kuncinya justru yang misal barusan sebut. uh, Kalau suara saya jelas gak? Jelas jelas Bang. Oke. Nah, sebetulnya eh, kata kuncinya yang tadi, mereka tertutup, gitu ya. Eh, Maka sebetulnya kelompok kecil, di awal-awal kelompok kecil, kita mimpin kelompok kecil, itu kita membangun satu keterbukaan. Ada trust di sana. Eh, Waktu itu terbentuk, keterbukaan itu terbentuk, maka setiap orang yang join di dalam kelompok kecil ini menjadi apa adanya mereka. Mereka tidak menjadi orang yang berpura-pura gitu. Mereka tidak menjadi orang yang berperilaku oleh karena kondisi, menyesuaikan diri dengan kondisi kelompok kecil. Jadi bagi seseorang misalnya dia lihat kelompok kecil itu sebagai satu kelompok rohani gitu, maka perilakunya langsung disesuaikan. Waktu dia join di kelompok itu dia menjadi rohani, waktu dia nggak di kelompok itu dia menjadi dirinya gitu. Sehingga justru dunia ini memuridkan dia, bukan kelompok kecil gitu. Apa yang memuridkan dia? Ya apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, apa yang dia hidupi bersama teman-temannya di luar sana. Lalu setiap kali dia masuk di kelompok, ya dia bisa langsung berperilaku sesuai dengan tuntutan kelompok. Tapi ini tidak akan otentik sebagai murid. Justru otentisitasnya itu ketika dia sedang di luar sana. Dan ini hanya tinggal menunggu waktu, teman-teman. Waktu dia selesai kuliah, dia kembali ke dunia yang sesungguhnya, tidak ada lagi kelompok-kelompok kecil ini, maka dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu gitu. Kelompok kecil tidak akan pernah bisa mengubahkan. Jadi bagi teman-teman yang AKK dan juga PKK, kita bersama-sama, kalau kalian melihat video ini, mendengarkan suara ini, nantinya, nantinya ya, kalau kalian sebagai AKK dan PKK, maka kita harus membangun kelompok kecil sebagai secure base, sebagai tempat yang dimana kita merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri. Gitu. PKK tidak harus sempurna, iya benar. PKK harus otentik menjadi dirinya. Yang disaksikan PKK memang bukan soal, aku juga loh nggak bisa bangkit dari dosa, bukan itu. Yang disaksikan PKK dalam kelompok kecil adalah kita sama-sama bergumul dan aku apa namanya ya, dan aku pun orang yang sedang bergumul bangkit. Yang disaksikan adalah soal bagaimana dia sebagai murid berjuang untuk bangkitnya. Kalau ada PKK selalu menunjukkan bahwa dia orang selalu berhasil, orang selalu baik, orang yang selalu orang nggak ada cacat celahnya gitu ya. Menurut saya ini akan membuat AKK anggota kelompok kecil justru tidak berani menjadi apa adanya dia. Karena apa? Dia lihat PKK-nya sempurna banget, aku nggak sempurna. Sehingga apa? Ini justru menghalangi proses kelompok kecil. Ini menghalangi proses kelompok.
Tapi ingat, saya mau ingatkan ini. Bukan berarti saya mau bilang bahwa oke, sebagai PKK kamu bebas membukakan bahwa kamu pun bergumul dalam dosa. Pertanyaannya, kalau kita sebagai PKK, apakah kualifikasi kita masih orang yang sama pergumulannya dengan AKK? Kan tidak. Tapi jangan berpura-pura seolah-olah kita sudah sangat sempurna. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi, bagi teman-teman, gimana ya kalau ada AKK saya, teman-teman PKK, AKK saya yang terus-menerus masih bergumul dalam dosa? Yang pertama adalah, setiap PKK harus menyadari bahwa kita sedang dalam proses yang sama. Yang kedua adalah, kita harus punya kesungguhan untuk pertama-tama mengalami kemenangan. Mengalami kemenangan. Tanpa modal kemenangan, seorang PKK nggak bisa memuridkan. Apa yang mau kita bagikan? Itu semua kamuflase. Itu semua kemunafikan. Kalau kita nggak mengalami kemenangan, tapi kita terus-menerus memuridkan. Kalau kita orang yang berjuang dan kita mengalami kemenangan, itu akan menolong kita autentik ketika menghadapi murid yang sedang kita bina ini. Gitu. Iya, Bang. Berikutnya adalah kenali dengan sungguh-sungguh adik-adikmu. Caramu mungkin itu belum tentu gitu ya, belum tentu bisa langsung efektif dipakai oleh adik-adikmu. Gitu. Iya, Bang. Jadi pengenalan kita akan mereka akan membuat kita juga bisa menolong mereka bertumbuh secara otentik mereka juga. Gitu. Oke. Bang, pertanyaanku selanjutnya adalah, misalnya kita di PKK ini dalam kondisi itu gitu, Bang, lagi bergumul buat bangkit juga nih, Bang. Tapi kita sebenarnya belum mengalami kemenangan itu gitu, Bang. Iya. Kan? Nah, gimana tuh, kita pasti kan dalam hatinya juga ada pertentangan kan, Bang. Itu lebih baik kita ya stop dulu gitu jadi PKK, atau kita harus tetap berusaha juga sambil sambil kelompok kecil jalan gitu. Oke. Baik. Pernah membaca kisah Paulus sedang bertengkar dengan Barnabas? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul? Saat kapan mereka bertengkar? Saat akan memulai pelayanan misi. Jelas? Paulus memilih untuk apa? Untuk tetap jalan, pisah dengan Barnabas, PKK-nya yang sangat baik itu. Hanya karena persoalan Markus. Markus itu memang keponakannya Barnabas. Dan Barnabas orang yang sangat baik itu juga selalu percaya bahwa setiap orang bisa berubah, termasuk Markus gitu ya. Teman-teman, Paulus tidak memilih untuk berhenti. Paulus tetap jalan. Saya mau bilang begini, siapa yang menjagai siapa? Apakah engkau yang menjagai pelayananmu, atau pelayananmu yang menjagaimu? Pelayananmu itu tentang siapa? Tentangmu kah? Sehingga ketika engkau sedang bergumul untuk bangkit, kamu menarik diri dulu, gak usah memuridkan dulu, itu malah godaannya jauh lebih besar. Seperti yang saya bilang, kamu gak otentik nanti. Kalau kamu berpikir bahwa kamu yang menjaga pelayanan, maka kamu akan selalu merasa bahwa waktu kamu kuatlah, kamu akan datang. Kamu akan melayani. Jadi pelayanan itu tentang kamu. Tetapi, kalau pelayanan yang menjagai kamu, maka kondisi apapun tetap kerjakan pelayanan. Karena justru pelayanan yang akan membuat kita bangkit. Nah, berikutnya adalah justru karena kita ini sedang berjuang, bergumul, itu yang akan menolong kita untuk otentik ketika kita menghadapi adik-adik kita, gitu.
Jadi kalau kita pun sedang bergumul, itu bagian proses dari kemuritan kita. Jangan berhenti, tetap kerjakan, dan bersama-sama bangun. Karena seringkali begini teman-teman, kalau teman-teman punya pengalaman yang sama sebagai pemimpin kelompok kecil, pernah mengalaminya gitu. Seringkali justru ketika kita kelompok kecil, kita dibangunkan, kita diteguhkan, kita justru tertolong untuk bangkit dari keterpurukan kita. Gitu kira-kira. Ya Bang, mungkin kalau dari aku gitu ya Bang, pertanyaannya sih udah cukup banget buat PKK kita gitu, maksudnya sangat bagus banget hari ini Bang. Mungkin dari kata saya ingin bertanya. Sebenarnya sudah mencakup semuanya ya Bang, terima kasih banget karena kayaknya segala pertanyaan yang Michelle sampaikan tadi dan sudah dijawab oleh Abang itu sangat menggambarkan bagaimana keadaan kelompok kecil di fakultas kami dan bagaimana sebenarnya kepengurusan kami juga menghadapi hal kelompok kecil kayaknya sudah tergambarkan dari perbincangan kita tadi. Jadi ini mungkin dari aku terakhir sih Bang. Setelah mungkin Abang sudah dapat menilai dan melihat bagaimana kami dan bagaimana kelompok kecil kami, mungkin ada kalimat atau hal yang ingin Abang sampaikan secara spesifik kepada kami untuk akhiran dari semua gitu Bang. Baik, terima kasih ya. Jadi gini teman-teman, baik kita yang sedang online maupun teman-teman pengurus yang tidak bersama dengan kita, dan PKK dan AKK, di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi ini, saya mau katakan bahwa pastikan bahwa hal-hal yang esensi itu tidak akan berubah. Dan yang utama, kayaknya yang utama dan pertama dulu ya. Yang pertama adalah hal yang utama dulu, visi pemuritan. Visi pemuritan kita tidak akan hilang ketika kita sedang mengalami wabah. Kalau itu betul-betul kita tanamkan, maka segala kondisi ini tidak akan menghalangi kita untuk tetap mengerjakan. Biarlah setiap PKK boleh terus digerakkan oleh visi pemuritan itu. Bagaimana kita terus-menerus digerakkan oleh ketundukan kita kepada amanat Kristus untuk memuridkan semua bangsa itu, gitu ya. Kalau itu sudah kita tanamkan di dalam diri kita, maka itu akan menolong kita bisa tetap berjuang dalam kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Nah, berikutnya adalah poin saya dari semua pembicaraan ini. Inti dari pemuritan adalah relasi. Itu yang saya sebut tadi kan. Relasi. Kalau inti daripada pemuritan itu relasi, maka tentu ketika kita nggak ketemu secara langsung, tidak akan menghalangi kita memuridkan. Karena intinya relasi. Bukankah kita bisa berelasi secara online, secara telepon, dan seterusnya? Dan yang terakhir adalah, apa sih yang mau kita capai dalam memuridkan? Jangan sampai pemuritan hanya sedang mengubah program yang offline menjadi program yang online. Pemuritan sedang membentuk murid Kristus. Yang mau diukur adalah kemuritannya, profilnya. Gitu ya. Jadi dengan demikian semua kondisi ini tidak akan menghalangi kita. Tetaplah menghidupi visi itu dan tetaplah mengerjakan pemuritan dengan relasi yang tetap terjaga untuk mencapai kualitas murid, profil murid yang seharusnya dihidupi oleh murid-murid yang kita pimpin. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, kami sangat bersyukur sih Bang kalau hari ini bisa dapat banyak sharing gitu dari Bang Rigop sendiri. Ya mungkin nanti ke depannya kalau kita mau sharing-sharing lagi boleh ya Bang?
Boleh, boleh, boleh. Boleh. Silakan. Komisi kelompok kecil se-UKI kita bisa sharing-sharing. Oke, oke. Oke. Mungkin Abang boleh tutup kita di dalam doa sekaligus mungkin berdoa buat kelompok kecil kita Bang yang sedang berjalan. Baik, baik. Ya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bertiga ini bisa ketemu secara online dan ini mewakili pergumulan kami bersama di pelayanan mahasiswa di UKI, di Fakultas Kedokteran ya Tuhan. Betapa kami semuanya merindukan untuk boleh tetap mengerjakan pemuritan, tetapi kondisi yang kami alami saat ini di dalam wabah pandemi ini, pandemi COVID-19 ini sungguh membuat kami begitu terbatas di dalam ruang ya Tuhan. Tapi sebetulnya ya Tuhan, hari ini kami belajar bahwa esensi daripada pemuritan itu tidak akan pernah mungkin bisa terhalangi oleh kondisi yang sedang terjadi. Tuhan Yesus ketika menyatakan bahwa jadikan segala bangsa murid, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus hanya menginginkan proses pemuritan yang langsung di dalam realitas tatap muka sehari-hari. Di dalam segala keadaan apapun, kami harusnya tahu bahwa perintah itu bisa terus dikerjakan. Dan juga di dalam perintah itu janji daripada Tuhan Yesus akan menyertai kami sepanjang segala zaman. Itu juga tidak berarti bahwa Tuhan Yesus hanya menyertai proses pemuritan ketika kampus berjalan normal. Bukankah Yesus menyertai kami di dalam segala kondisi? Karena itu bangunkanlah setiap teman-teman pengurus, bangunkanlah setiap teman-teman PKK ya Tuhan. Kami harus mengakui bahwa fenomena yang sedang kami alami, justru ketika kami 24 jam di rumah, itu menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan natur manusia lama kami. Itu justru membuat kami tidak produktif. Itu justru membuat kami gagal untuk menyaksikan iman kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Tolonglah setiap kami untuk boleh kembali bangun dan bangkit. Sebagai murid-murid-Mu, kami bisa mengisi waktu-waktu ini dengan bijaksana. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi guys, tadi kita udah banyak banget ngobrolin tentang kelompok kecil sama Bang Rigop. Buat aku ini sangat memberkati dan menguatkan, dan juga semoga ini bisa memberkati dan menguatkan kalian semua juga yang lagi nonton sekarang. Ya, betul banget Kak. Semoga sih dari obrolan kita hari ini bisa jadi kekuatan gitu buat kita melayani bersama-sama di PM Fakultas kita. Dan terima kasih buat semua teman-teman, kakak, abang, adik yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa buat like, Komen, subscribe channel YouTube kita ya. Dan jangan lupa juga buat follow IG PMFK. Apa tuh Kak IG-nya? IG kita itu dari pm.fk.uki. Jangan lupa di follow ya guys. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dah. Bye, God Bless you. bless you.